Di sebuah kantor militer yang suasananya lebih tegang daripada kabel jemuran, duduklah seorang letnan jenderal berwajah kotak yang tampak sangat lelah. Namanya tidak disebutkan, tapi bayangkan saja wajahnya seperti orang yang baru melihat tagihan cicilan di akhir bulan. Tok-tok, masuk, serunya. Masuklah Yan Gaoyuan, seorang prajurit muda yang penampilannya sudah seperti habis guling-guling di padang pasir, penuh debu dan napas tersengal-sengal. Tanpa basa-basi, dia langsung membentangkan peta besar di atas meja. Lapor, Pak, di provinsi kita, hewan-hewan mutan lagi pada rajin nge-gym. Mereka makin kuat, makin galak, dan makin sering gigit orang. Lapor Yan Gaoyuan sambil menunjuk lingkaran-lingkaran merah di peta. Ternyata dunia sedang tidak baik-baik saja. Sejak munculnya energi spiritual, sebut saja ini bensin buat para monster jadi sakti, hewan-hewan biasa berubah jadi makhluk mutan. Si jenderal menghela napas panjang. Kejadian ini mengingatkannya pada Kepulauan Penghu. Dulu tempat itu cuma dikenal sering bikin pesawat jatuh. Tapi 6 bulan terakhir, rekornya pecah. 17 pesawat jatuh. 20 kapal hilang. Penyebabnya, ternyata ada geng gagak mutan di udara dan monster laut di bawah air. Kalau ada pesawat lewat berisik sedikit, langsung dipatok sampai jatuh. Kapal lewat, langsung ditarik ke dasar laut. Bener-bener definisi tetangga galak yang gak suka keberisikan. Si jenderal kemudian memberi perintah. Coba sortir daerah mana saja yang punya energi spiritual di atas 5.000. Sebagai gambaran kasar untuk kita orang awam. Energi 1.000. Monster ini sudah bisa bikin pasukan bersenjata keringat dingin. Energi 5.000. Peluru cuma dianggap pijat refleksi sama mereka. Senjata biasa sudah nggak mempan. Mereka ini tipe monster yang kalau lewat kota, gedung-gedung dianggap seperti tumpukan Lego. Tak lama kemudian, Yan Gaoyuan kembali dengan data terbaru. Begitu si jenderal membaca kertasnya, dia hampir melompat dari kursinya. Apa? Ada 8 wilayah yang energinya di atas 5.000? Dan tuh, ada satu tempat yang energinya 18.000. Lu bercanda ya? Alat kita rusak atau gimana? Teriak si jenderal. Wajah kotaknya makin terlihat seperti jajaran genjang karena stres. Yan Gaoyuan cuma bisa menggeleng pasrah. Sudah dicek berkali-kali, Pak. Akurat. Kecuali kalau di sana tiba-tiba ada tambang emas gaib atau singai energi. Kau pikir energi gaib itu kayak jualan kubis di pasar, hah? Gampang nemunya. Pandangan mereka tertuju pada satu titik merah darah di peta. Ngarai utara di Sichuan. Tempatnya terpencil, jalannya rusak, dan lokasinya jauh di dalam hutan. Si jenderal cuma bisa menelan ludah. Jika monster dengan energi 5.000 saja sudah bikin pusing, monster macam apa yang punya energi 18.000 di ngarai utara itu? Apakah itu naga? Atau pohon keramat yang bisa karate? Satu yang pasti, hari ini Letnan Jenderal kita bener-bener butuh kopi yang sangat kuat. Atau mungkin cuti panjang. Di bawah cahaya matahari yang estetik, Yu Ziyu lagi pamer esensi kehidupan. Cairan bening yang aromanya lebih menggoda daripada bau mie instan di malam hari. Tapi jangan salah, ini bukan bagi-bagi takjil gratis. Seekor serigala abu-abu yang badannya sudah penuh luka, bekas dihajar sebelumnya, mendadak lupa ingatan. Begitu lihat tetesan esensi itu, dia langsung mangap mau nyaplok. Jepret! Satu cabutan dahan Yu Ziyu bikin si serigala terbang 1 meter dan nabrak kandang. Dia merintih manja sambil jilat luka. Kalau gue gak kasih, lo gak boleh ambil. Paham? Kata Yu Ziyu dengan nada dingin yang bikin bulu kuk berinding. Hekinger, gadis yang duduk santai di dahan pohon sambil ayun-ayun kaki, sampai protes. Tuan, jangan kejam-kejam amat lah. Kasian itu serigala mukanya sudah kayak kaset. Yu Ziyu cuma ketawa. Dia kasih unjuk kekuatannya. Duar! Satu dahan dia ayunkan dan sebuah batu besar langsung terbelah rapi kayak dipotong laser. Si serigala langsung nunduk sujud. Oke, pelajaran diterima. Pohon ini galak. Akhirnya,
Yuziu membiarkan satu tetes esensi jatuh. Tetes. Suasana langsung ricuh. Kerbau liar langsung lari drift sampai tanahnya kegerus 2 meter. Tapi langsung rem mendadak pas lihat akar Yuziu meliuk-liuk di udara. Monyet emas saking semangatnya malah kepleset jatuh dari pohon. Brak. Dia langsung diem pura-pura gak terjadi apa-apa karena takut dikebuk. Nah, ada satu karakter unik di sini. Luwak madu alias honey badger. Di dunia hewan, dia ini preman paling nekat. Moto hidupnya, rambut putih, jubah perak, hobi gelut, gak takut mati. Kenapa dia nekat? Karena struktur matanya aneh. Bikin dia ngerasa semua musuh ukurannya sama kayak dia. Jadi kalau dia lihat gajah, dia ngerasa lagi lihat kucing yang bisa diajak berantem. Tapi di depan Yuziu, si kepala datar ini mendadak jadi kepala dingin. Begitu dahan Yuziu menari-nari di atas kepalanya, si luwak madu langsung mengerutkan leher. Mundur perlahan. Masuk lagi ke lubangnya. Ternyata si preman ini sadar diri. Di radar energinya, Yuziu itu kayak api unggun raksasa. Sedangkan dia cuma percikan korek api. Dia nggak mau nasibnya berakhir kayak orang tuanya yang hilang tanpa jejak gara-gara hobi cari gara-gara sama monster. Hubungannya dengan cerita sebelumnya. Ingat Letnan Jenderal yang stres di kantor militer tadi? Dia takut kalau makhluk-makhluk mutan ini bakal menyerang kota. Tapi kenyataannya, serigala yang ditakuti militer lagi dididik sopan santun sama pohon. Kerbau raksasa yang bisa ngancurin tank lagi belajar ngerem mendadak. Luwak madu yang gak punya rasa takut sekarang jadi spesialis gali lubang karena kena mental. Jadi, sementara militer di luar sana sibuk rapat strategi nasional, di dalam Ngarai Utara, Yuziu lagi asyik jadi kepala sekolah paling galak sedunia untuk para calon monster. Angka 18.000 itu bukan cuma angka kekuatan, tapi juga angka tingkat kestresan hewan-hewan di sana karena punya bos sebuah pohon willow yang hobi pamer kekuatan. Kembali ke kantor militer yang berasap karena si Letnan Jenderal terlalu banyak merokok akibat stres. Yang Gao Yuan, si prajurit muda, masuk lagi dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Lapor lagi, Pak. Angka 18.000 di Ngarai Utara itu ada perkembangan baru. Titik energinya nggak cuma satu, tapi ada beberapa titik kecil di sekitarnya yang ikut naik, kata Yang Gao Yuan sambil gemetaran. Si Letnan Jenderal menggebrak meja. Maksudmu, ada monster lain yang nemenin monster 18.000 itu? Lagi arisan mereka di sana? Sepertinya begitu, Pak. Ada satu titik energi kuat yang kami duga seekor serigala. Tapi anehnya, energinya naik turun kayak orang habis dipukuli. Lalu mendadak stabil dan makin kuat, lapor Yan. Sementara itu, di Ngarai Utara, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yuziu baru saja selesai menghajar si serigala dan memberinya setetes esensi kehidupan. Bagi radar militer, kejadian itu terlihat seperti anomali cuaca. Tapi bagi si serigala, itu adalah momen pindah alam. Begitu dia menelan cairan bening dari Yuziu, tubuhnya yang tadinya penuh luka mendadak pulih. Bulunya makin mengkilap dan energinya melonjak drastis. Yuziu tersenyum lewat lambaian dahannya. Nah, sekarang lu bukan cuma serigala hutan biasa. Lu adalah serigala penjaga wilayah gue. Di layar monitor militer, Yan Gaoyan menunjuk sebuah titik kecil yang bergerak sangat cepat. Pak, lihat ini. Ada satu makhluk kecil yang energinya sangat padat. Dia mencoba lari keluar dari zona kabut, tapi kemudian dia malah masuk lagi ke dalam tanah dan gak gerak-gerak. Itu adalah si luwak madu, honey badger. Di dalam ngarai, dia baru saja menyadari kalau kabur itu percuma. Daripada jadi sate luwak karena kena cambuk Yuziu, dia lebih memilih jadi intel bawah tanah. Dia mulai menggali lubang perlahan, memastikan dia tetap berada di jangkauan jus energi Yuziu, tapi tetap aman dari dahan pohon yang suka smackdown itu. Melihat data yang makin aneh, si Letnan Jenderal berwajah kotak itu mengusap wajahnya yang makin terlihat kusut. Yan, ini buruk. Berdasarkan analisisku, makhluk 18.000 itu bukan cuma monster biasa. Dia sedang melatih pasukan.
Lihat bagaimana serigala itu jadi patuh dan kerbau-kerbau itu bergerak teratur. Mereka nggak liar lagi. Mereka punya pimpinan. Yan Gaoyuan menelan ludah. Jadi Pak, apa kita harus kirim pasukan ke Ngarai Utara? Gila kamu. Monster 18.000 itu bisa bikin rudal kita jadi mainan. Kita pantau saja dulu dari jauh. Jangan sampai kita bikin dia marah. Atau dia bakal nyuruh geng serigala dan luwak madu itu buat mampir ke kantor kita untuk sarapan. Satu hal yang tidak diketahui militer. Saat mereka sibuk bikin strategi pertahanan nasional, di tengah Ngarai Utara, Yu Ziyu sedang asyik memperhatikan monyet emas yang masih berusaha berdiri tegak setelah kepleset jatuh dari pohon. Dunia luar lagi panik. Di sini malah pada main sirkus. Pikir Yu Ziyu sambil terus memancarkan kabut misterius yang makin membuat militer jantungan.